Apa kabar Dahlia? Tambah lama tambah cakep ya. Makasih Teh Amin. Kabarnya gimana? Baik sekali. Baik sekali. Baik sekali karena habis berpisah atau baik sekali karena sudah menemukan sosok yang lain? Nggak, baik sekali karena memang semuanya sedang baik-baik aja sekarang. Jadi aku sekarang lagi happy. Menata hidup Baru, betul. Bersama anak tentunya. Iya. Bukan bersama yang baru kan? Belum ya? Ntar dipelintir lagi kemana ini gitu ya kan, kagak ada. Ditegaskan dong bahwa Dahlia belum ada yang baru sampai saat ini. Belum ada. Pendekatan? Belum ada. Banyak yang pendekatan. Ke aku. Iya. Pastilah cakep gini gitu kan. Bercanda. Lebih selektif kali ya sekarang. Bisa dibilang begitu. Kalau kita lihat potongan Dahlia Pohan ini gampang banget kan ya cari suami yang baru, pasti rebutan. Cantik, pinter, Amin. karir bagus, masih muda. Siapa yang nggak mau? Kan? Amin. Enggak, tapi enggak ke situ dulu lah. Belum. Masih fokus ke anak-anak ya. Fokus kerja dan anak-anak. Tapi kamu tambah bersinar loh. Bersinar dan berkilau setelah perpisahan. Mungkin karena aku sekarang sangat bahagia ya. Katanya kemarin nggak bahagia. Bahagia juga. Nggak, kemarin nggak bahagia. Takut. Jawabnya gini, ada bahagianya sih ya. Iya, ada bahagianya sih, tapi sekarang lebih bahagia gitu. Jawaban itu ada bahagianya sih. Oke. Berapa tahun sih pernikahan pertama? Seharusnya November 2025 kemarin itu 10 tahun. Jadi hampir 10 tahun lah. Oh, oke. Dapat buah hati, buah cinta. Berapa dari mantan? Aku anak kita 3. Usia paling kecil? Paling kecil tuh umur 5 tahun, yang kedua umur 6 tahun, terus yang pertama umurnya 9 tahun. Tough ya? Harus dong. Anak 3 ikut kamu kan? Enggak. Anak 3 gak ikut aku. Jadi karena aku orangnya sangat simple sebenarnya sejujurnya. Jadi aku tuh gak mau drama, gak mau ada apapun. Cuman mikirnya saat itu kayaknya emang udah gak sehat, harus diselesaikan. Dan kan kalau misalkan kita ngurusin kayak apa ya, hak asuh apa ini dan itu, terus pembagian harta apalah segala macam, itu kan akan memakan waktu yang sangat panjang. Jadi aku pikir ya udah, anak-anak tinggal sama kamu, tapi aku minta co-parenting ya. Jadi hak asuhnya bersama. Tapi anak-anak tinggalnya sama papanya. Tapi kalau kamu mau jenguk anak, mau bawa jalan-jalan anytime boleh. Nggak dipersulit ya? Tidak. Oke, berarti ada kesepakatan terkait hak asuh anak. Aku tuh salut loh sama kamu tuh di satu sisi ya, maaf ya, aku nggak ngejelekin pasangan yang berpisah. Itu kan rame dong ya, ribut gunung gini lah, hak asuh anak lah, saling tuding, ini gara-gara lah kita pisah, ini gara-gara lo, gara-gara apalah gitu ya. Tapi kamu tuh lebih kayak smooth, tiba-tiba jam selesai. Iya, karena emang apa ya, aku tuh sama sekali nggak ada saat kepikiran untuk kayaknya emang ini udah tidak sehat untuk diteruskan. Aku tuh sama sekali nggak ada pikiran lain soal hak asuh anak, karena aku yakin Fandi juga setuju sama aku untuk mau berdua gitu untuk apa ya, parenting. Karena kan anak-anak dekat sama kita dua-duanya. Dan gak mungkin juga aku pun gak ada pikiran sama sekali untuk bawa anak atau jauhin dari bapaknya atau gimana. Kita berdua tuh bener-bener sayangnya sama anak tuh bener-bener. Jadi kita tuh gak mau kalau misalkan sampai udah kita bercerai terus anak-anak juga kehilangan orang tua salah satunya. Jadi akhirnya udahlah, kayaknya lebih baik memang diselesaikan aja, sisanya nanti kita obrolin di luar persidangan gitu. Berarti kan kamu bilang tuh nggak mau ada drama. Emang selama ini ada drama? Nggak ada. Makanya kan karena nggak ada drama, nggak mau nyari drama jadinya gitu. Jadi memang nggak ada drama ya? Tidak. Bukan menutupi drama ya? Tidak. Kelihatannya tulus sih mukanya. Dari kegagalan yang pertama itu ya, ada nggak sih perasaan pernikahan itu menakutkan?
Jujur. Nah, aku tuh takut kalau ditanya kayak gini tuh, karena ini udah ada beberapa orang yang nanya aku kayak temen-temen ya. Ada nggak sih kemungkinan ke depan nanti kamu nikah lagi? Untuk saat ini jujur Li, karena baru selesai, kan baru keluar putusan itu November kemarin. Jadi kalau misalkan sekarang ditanya tuh, kalau aku bilang sekarang aku takut, aku nggak bisa bilang iya karena kita kan nggak tahu ya ke depan akan seperti apa. Cuma untuk saat ini sih yang jelas yang kita aku bilang di awal, aku lebih milih untuk fokus kerja dulu, fokus sama anak-anak dulu. Kalau misalkan tiba-tiba Tuhan kasih jodoh lagi di depan, kan aku nggak tahu, nggak mungkin. Ya gimana sih? Tapi kalau dibilang takut sih tidak sih, aku tidak takut. Cuman fokusnya saat ini berbeda gitu loh. Lebih kayak gitu sih. Jadi jawabannya itu cuma pernikahan itu tidak menakutkan, cuma saat ini Iya, aku masih tidak menakutkan. Cuman saat ini belum kepikir buat nikah lagi. belum terpikir ke sana. Apa kamu setelah perceraian ini lebih menemukan jati diri kamu bahwa ini loh gue. Jadi potensi yang ada di kamu tuh bisa tergali semuanya tanpa harus memikirkan suami lah. Iya. Jadi lebih bisa berekspresi di karir kamu gitu gak sih? Iya. Usia kamu berapa? 28 mas. Masih muda banget, 28. 28. Ya, lebih masih bisa berekspresi ya. Iya, jadi setelah perceraian selesai kemarin, aku banyak ketemu sama teman-teman lama, terus juga punya teman-teman baru banyak banget sekarang. Jadinya lebih apa ya, ternyata aku baik-baik aja kok. Terus ada ini 2 orang teman ini yang sangat berjasa menurut aku ya setelah perceraian. Jadi yang satu selalu bilang, kamu tuh baik loh orangnya, nggak mungkin nggak ada orang yang nggak suka sama kamu gitu, nggak mungkin ada orang yang nggak suka sama kamu tuh asik orangnya. And then satu orang lagi bilang, karena aku sempat insecure kan buat ketemu orang baru. Kenapa? Tidak tahu kenapa, sempat insecure ketemu orang baru. Jadi aku tuh kalau ketemu sama orang tuh aku selalu nunduk, takut salah ngomong, takut ada kayak Dahlia kok gini sih, Dahlia kok gitu sih. Nah temanku yang ini ngomong kayak gini, kalau misalkan sampai kamu ketemu orang terus dia nggak suka sama kamu, berarti kesalahannya ada di mereka, bukan di kamu, karena kamu orang yang sangat menyenangkan, dia bilang gitu. Jadi karena 2 orang itu, aku langsung kayak ya I'm okay, aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja gitu. Tiap hari tuh ya, bangun tidur I'm okay. Iya. Tadi aja ya pertama aku ngelihat kamu datang itu kok orangnya pendiam ya. Nanti gimana nih diajak ngobrol gimana? Ternyata beda banget. Seperti yang 2 teman kamu omongin itu. Kamu oke, baik gitu ya. Terus bikin orang happy lah ngobrol sama kamu tuh. Oke. Kembali ke masalah perceraian. Respon kamu ya melihat dunia medsos, pasti kamu baca dong. Oh artis ini cerai, oh si ini cerai, oh si ini cerai. Tapi saling mengumbar aib. Efektif gak sih menurut kamu tuh apa yang mereka lakukan? Bagus gak sih? Oke gak sih apa dibuat di medsos seperti itu gitu? Sejujurnya aku tidak bisa ngejudge ya, karena kan Ini bukan ngejudge, ini kan aku tanya. takutnya nanti aku salah ngomong lah ya. Kita tidak menyebut nama gitu. Jadi kayak kalau menurut aku itu pilihan masing-masing ya kan. Apa mungkin itu bentuk mereka untuk apa ya, bentuk grief mereka dari apa yang mereka rasain, sakit hatinya mereka dan apa segala macamnya. Cuman kalau aku memilih untuk tidak apa ya, bongkar ini itu, bikin rame lah apalah, lebih ke menjaga anak-anak sejujurnya. Karena kan pasti nanti mereka semakin besar bisa baca, Jejak digital. jejak digitalnya nggak akan pernah hilang. Terus juga aku ngejaga pengen anak-anak lihat, oh mama papa aku walaupun sekarang nggak tinggal bareng, mereka baik-baik aja tuh, kayak temen tuh masih bisa bercanda bareng gitu loh. Oh ada kemungkinan rujuk gitu kan? Nah itu sih aku lebih ke menjaga itu dong sih. Karena kan kita kalau baca namanya medsos ya, buka ini si ini gini, kamu membandingkan kak diri kamu sama berita-berita itu. Misalnya gini, ngeliat berita si A, si B, si C, untung gue nggak kayak gitu. Kalau gue kayak gitu pasti akan begini. Pernah nggak mengcompare diri kamu dengan orang lain? Sih nggak tahu, aku nggak Jujur deh, jujur kak, jujur ini mah aku mah beneran nggak, tapi emang nggak sama sekali. Jadi aku tuh emang decide untuk apapun itu tuh emang selalu dari diri aku sendiri sih. Jadi kok nggak pernah compare sama orang sih. Atau kamu melihat ya, kalau misalnya, atau kamu lihat, oh nanti kalau aku misalnya mempermasalahkan gunung gini hak asuh anak, nanti beritanya akan seperti ini, nasibku bisa kayak dia gitu. Enggak sih,
Enggak. Jujur Sebelum nggak kamu ada sih. memutuskan bercerai, lihat-lihat sosmed dulu gak sih? Lihat sosmed, tapi itu nggak menjadi apa ya, Patokan. patokan atau yang bikin aku memutuskan untuk bercerai itu nggak ada sama sekali. Emang itu dari diri aku sendiri sih. Aku juga cari tuh ya. Aku tuh cari cacat kamu loh di sosmed. Ada nggak cacat sih? aku. Cari ini kamu ngejelekin mantan gak sih? Ternyata tuh nggak ada. Kenapa sih kamu nggak mau ngejelekin mantan? Ya buat enggak, he's still the father of my kids, gak boleh. Nggak boleh atau masih cinta atau memang nggak ada cacatnya? Enggak boleh. Gak boleh. Eh, Aku lebih mikirinnya kayak ya itu anak-anak, lebih mikirinnya anak-anak karena mau bagaimanapun itu termasuk Fandi ke aku ya. Jadi kita berdua sepakat untuk tidak membongkar apapun karena anak-anak. Bener-bener mikirinnya anak-anak doang. Jadi yang kamu lakuin sekarang pun Fandi ngelakuin ya, artinya sama-sama nggak, udahlah nggak usah buka-buka aib. Nggak usah. Pokoknya kita udah buka-buka. berpisah, udah nggak cocok, ya udah jalanin aja hidup That's masing-masing. it, selesai, iya. Dia udah ada pasangan lagi belum mantan? Tidak tahu. Oh ya, Teteh kalau mau nanya nanti aku telepon, mana tahu dia bisa kesini hari ini. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Kadang kan ya namanya mantan belum lama kan, kadang masih bisa masih stalkeran gitu, masih ada perasaan jealous atau enggak, udah nggak ada. Aku nggak ada sama sekali lagi. Masih suka stalker nggak? Stalker mantan? Aku Stalker mantan enggak? Enggak sama sekali aku. Oh, udah nggak jadi stalker ya? Enggak, soalnya kita beneran kayak teman sekarang. Jadi kalau aku datang ke rumah ngobrol bisa hahaha hihi ngomongin ini itu kayak teman aja sih sekarang. Masih ngajak anak-anak jalan bareng, berlima jalan kayak teman sekarang. Kayak temen ya, alumni lah alumni. Kalau alumni kan suatu saat bisa reuni. Iya. Kayaknya yang ini enggak teh. Kalau dibilang yang ini enggak, kayaknya ada suatu trauma yang mendalam. Tetap kepo, tetap usaha gitu kan? Agak memang sangat tidak sehat aja, kayak balik lagi ke awal, tidak sehat untuk dilanjutkan. Dan aku rasa kayaknya memang aku sama Fandi itu dua orang yang sangat berbeda. Kita berdua tuh nggak ada kesamaan sama sekali. Setelah hampir 10 tahun akhirnya memutuskan berpisah karena memang udah nggak sejalan. Jadi banyak perdebatan, intinya pokoknya udah nggak sehat lah. Apalagi di depan anak-anak kan pasti lihat kan, karena kan kita di rumah bareng-bareng terus dan kita nggak ada babysitter, nggak ada pembantu, nggak ada apa. Jadi emang sudah sangat tidak sehat aja. Jadi kita tuh malah jauh lebih sehat dan jauh lebih berdamai justru setelah cerai. Oh, malah lebih bisa se-open itu gitu. Iya. Gimana ya, aku tuh nggak penasaran, mungkin masyarakat juga penasaran gitu. Kalau kamu nggak ada trauma, kamu nggak ada masalah sama mantan, kenapa harus sampai meninggalkan rumah idaman kamu? Coba jawab sejujurnya. Kenapa sih? Ayo, kenapa harus meninggalkan rumah? Coba. Kok kesana kayak ada trauma di dalam rumah itu yang kamu nggak mau? Aku nggak bisa ngelihat ruangan itu lah. Enggak. Aku kasih tisu kalau mau nangis silakan. Iya, pengen nangis lagi. Pengen nangis. Ayo. Kenapa? Enggak, jadi sebenarnya lebih ke mikirin, aku sebenarnya feel bad sih di hari aku kan, karena sebenarnya setelah beritanya keluar kalau aku yang ngekos, aku yang pergi dari rumah. Kasih Kak, aku yang pergi dari rumah, ada beberapa netizen yang ngomong kayak, kok tega sih anak-anaknya ditinggalin, kalau aku sih kemanapun aku pergi anak-anak aku bawa. Cuman kondisinya saat itu adalah karena kan aku full time mom ya, 24 jam aku sama anak-anak. Terus di hari itu tiba-tiba aku harus ninggalin rumah. Tuh sakitnya luar biasa sih kalau aku boleh jujur, karena aku tuh 24 jam sama mereka, gak pernah ninggalin mereka sehari pun. Di hari itu harus ninggalin. Terus kenapa memutuskan aku yang pergi, karena kalau misalkan aku gak pergi dari rumah hari itu gak akan pernah selesai. Jadi akhirnya aku mutusin pergi, sisanya aku ikhlasin. Jadi saat itu yang aku pikirin adalah hanya bukannya egois sebagai ibu, tapi yang aku pikirin saat itu adalah hanya, Dahlia, ayo pikirin diri kamu sendiri, karena anak-anak perlu ibu yang bahagia.
Itu keputusan paling berat sih sebenarnya, cuman Berarti sekarang anak-anak tinggal sama mantan di rumah itu. iya Tapi anytime kamu mau datang, boleh. boleh ya? Atau setelah berapa lama sih kamu udah ninggalin rumah? Dari akhir Mei. Akhir Mei tahun lalu ya. Pernah nginep lagi sama anak-anak bermalam di rumah? Sering. Pokoknya setelah mediasi selesai, awal masih mediasi tuh aku nggak datangin rumah sama sekali karena aku nggak mau ada apa ya. Ada drama lagi. Ya, jadi intinya aku nunggu mediasi selesai, persidangan jalan. Setelah persidangan jalan tuh aku sering banget ke rumah nginep sama anak-anak 2 malam, 3 malam. Terus nanti mama pulang lagi ya. Nanti minggu depan mama kesini lagi gitu. Dengan sikap kamu ya meninggalkan rumah, kan dunia ini digital ini kan gila banget ya. Justifikasi publik itu kan luar biasa, apalagi ke kita perempuan yang tiba-tiba meninggalkan rumah. Publik ini kan nggak tahu masalah sebenarnya apa, gitu ya. Tapi ketika seorang perempuan meninggalkan rumah, image kita tuh langsung jelek banget. Kamu siap dengan situasi itu? Siap. Karena aku yakin kok banyak yang ngerti. Karena kalau misalkan aku baca komen-komen entah itu di TikTok atau di Instagram aku, puji Tuhannya netizenku ini emang I love you. Mereka tuh bener-bener support aku tuh gila sih. Jadi kayak beberapa orang mungkin ada yang bilang nggak bisa sih, kalau gue sih gue bawa anak gue gitu kan. Cuman justru banyaknya orang yang komen, aduh kalau kalian di posisi Dahlia kalian bakal ngerti kok kenapa dia harus pergi sendiri dan kenapa anak-anak harus ditinggal dulu gitu. Karena kebetulan aku seorang pengacara ya, banyak nanganin juga kasus-kasus perpisahan seperti ini ya. Ketika aku tanya, ini ada misalnya ya, adalah suatu kasus ya, orang lebih memilih demi anak berkorban deh, nggak apa-apa deh aku yang menderita, yang penting tuh anak-anakku nggak kehilangan figur orang tuanya. Kamu bisa ngambil keputusan, mental health gue harus gue jaga. Anak-anak akan mengerti, nanti akan dewasa dengan sendirinya dan tahu penderitaan ibunya seperti apa. Suatu saat pasti kamu akan mengatakan yang sebenarnya ke anak-anak. Ataukah memang keputusan itu kamu ambil memang demi kebaikan kamu sendiri sih? Ya, dua-duanya dong. Demi aku dan demi anak-anak. Karena anak-anak butuh ibu yang bahagia. Makanya aku pergi dari rumah, aku perbaikin diri aku sendiri dulu, aku perbaikin mental aku dulu, ketemu teman dan apa segala macam sampai aku happy. Terus akhirnya aku rasa anak-anak pun bisa ngerasain ya. Kan karena feeling ibu sama anak tuh sebenarnya sing kan. Dan makanya aku sampai sekarang gak mau sama Fandi sampai ada ribut. Kita pengennya damai-damai aja, pengen banget jadi teman. Karena ya itu, aku gak mau sampai anak-anak kehilangan figur orang tuanya, entah itu ibunya atau itu papanya gitu loh. Sekarang semuanya jauh lebih baik. Jadi aku pergi dari rumah tuh bukan hanya untuk menyelamatkan diriku, tapi aku tahu anak-anak juga perlu ibu yang sehat secara lahir batin gitu. Aku nggak bisa tanya, karena itu hak kamu untuk tidak menjawab ya. Tadi kan kamu bilang anak-anak butuh sosok ibu yang bahagia. Apakah selama ini kamu merasa kamu tidak bahagia? Bahagianya karena mereka justru. Bahagianya aku tuh di anak-anak. Oh, jadi kamu sekarang harus mencari kebahagiaan buat diri kamu sendiri. Iya. Supaya anak-anak itu benar-benar melihat mami juga bahagia loh, bukan kalian aja. Iya. So sweet banget ya. Amin. Always for them, selalu. Ketika banyak pasangan lain ribut bertahun-tahun gitu ya, masalah anak lah, hak asuh, bahkan kita tahu lah ya siapa yang melakukan hal itu gitu ya. Ribut bertahun-tahun cuma masalah anak, tapi kamu lebih memilih co-parenting. Itu kan hal yang luar biasa. Itu ada yang ngajarin gak sih? Atau mungkin dari orang tua kamu menerapkan dulu lah kamu? Ya gak ada. Aku mau cerai pun aku gak konsul sama sekali sama keluargaku. Terus? Nothing. Makanya aku bilang keputusan aku tuh bener-bener aku pikirin tuh 2 tahun ini. Oke. 2 tahun. Jadi sebelum aku memutuskan untuk Bisa mengajukan gugatan cerai itu udah 2 tahun aku pikirin. Dan gak ngomong ke orang tua atau cerai aja gitu? Tahu-tahu aku coba bilang telepon mama, aku bilang, "Ma, aku udah masukin gugatan cerai." Udah itu doang. Orang tua gak shock? Enggak. Gak nanya juga atau memang karena emang udah tahu aku tuh orang yang emang kalau ngambil keputusan tuh aku tuh nggak pernah langsung kayak oke gini oke gitu, nggak pernah. Selalu dipikirin bener-bener. Jadi emang nggak ada konsultasi sama siapapun, tidak ada. Perjanjian hak asuh anak bersama atau kono gini tuh ada perjanjiannya kah dengan Fandi?
Jadi udah mengalir gitu aja. Nggak ada. Aku cuma bilang sama Fandi, Van, aku mau udah. Cuman aku nggak akan nuntut apapun itu, entah itu rumah, entah itu harta gono gini, entah itu hak asuh anak, enggak. Karena aku nggak mau kita akan menambah masalah untuk kita berdua. Jadi yang penting kita selesain dulu ini aja. Nanti setelah perceraiannya selesai, ketok palu, yuk kita ngobrol enaknya kayak gimana. Cuman sisanya sih aku nggak ada minta apapun, nuntut apapun, aku nggak ada sama sekali. Kan selama masa pernikahan 10 tahun kamu juga sebagai artis kan banyak lah ya peran-peran penting, sinetron, film apa gitu kan. Kan pasti ada aset bersama, itu masih masing-masing nggak ada? Nggak ada aku tuntut. Nggak ada. Rumah kan itu dibeli bersama juga. Bersama. Jadi udahlah dinikmatin aja gitu ya, semua buat anak-anak. Ikhlaskan saja karena anak-anak tinggal di situ. Kamu bisa sedewasa itu makan apa sih gitu? Enggak, soalnya kan anak-anak tinggal di situ. Jadi kalau misalkan ya udahlah buat mereka juga. Aku Wah, bisa dicari gitu iya, kan aku ya. masih bisa kerja. Mereka masih SD, mau cari duit gimana? Makanya biarin lah, mereka tinggal sana. Kamu nikah usia berapa sih? 18. Muda banget. Iya. Pacaran dulu sebelum sama mantan. Iya, pacaran dulu. Memutuskan nikah muda itu apa alasannya? Sebenarnya karena papaku udah setuju sama Fandi sebelumnya kan. Papaku udah setuju sama Fandi. Terus Fandi juga sebenarnya orang yang sangat caring, bisa jadi kakak juga. Jadi bisa diajak ngobrol ini itu. Terus kayak ngasih masukan soal kerjaan. Karena kan dia di dunia hiburan jauh lebih lama dibandingin aku kan. Ya kayak gitu-gitu sih. Yang akhirnya memutuskan kayak ya udah deh, kayaknya yuk kita menikah. Kamu sempat ngerasa kehilangan jati diri kamu ya? Karena menikah muda, sempat kayak overthinking mungkin atau? Sempat. Nah itu kamu di titik mana kamu merasa akhirnya gue harus balik gue harus jadi Dahlia yang the real Dahlia. Ada satu titik perjalanan hidup kamu yang ketika kamu harus memutuskan gue harus kembali menjadi seperti yang dulu. Apakah setelah peristiwa itu, peristiwa apa ya? Peristiwa apa ya? Apa ya gitu. Peristiwa yang saat itu, yang rame itu, peristiwa itulah pokoknya. Jadi ada satu peristiwa 2 tahun lalu yang pasti orang-orang tahu sih sebenarnya. Ya udah, di saat itu aku benar-benar ngerasa apa ya? Time is over. Iya, terus kayak itu yang bikin aku insecure sejujurnya. At that time kamu ngerasa insecure? Sangat insecure, kehilangan jati diri, terus gak berani ketemu orang, banyak takutnya, terus udah gitu juga tidak pede sama sekali, bener-bener kehilangan kepedean aku yang tadi ya aku kayak rajin ngonten. Dulu aku suka banget ngonten gila-gilaan. Setelah kejadian itu bener-bener kontenku zero, gak pernah posting apapun. Tapi sekarang udah dong, udah I'm back. Gitu. I'm back guys. Pernah, berarti pada di fase itu kamu merasa gagal gak? Puji Tuhannya gak pernah sampai ngerasa gagal sih, enggak sih. Cuma insecure aja. Lebih ke insecure, iya. Kalau gagal sih enggak lah ya, atau buktinya bisa bangkit lagi kan? Iya, still I rise, asik. Terganggu gak dengan status maaf janda sekarang? Karena stigma masyarakat tentang janda tuh kan. Apa tuh? Emang apa stigma masyarakat soal janda? Hah? Langsung gitu. Kita ganti pertanyaan. Enggak, maksudnya aku tidak terganggu sama sekali sepertinya. Ribet gak sih jadi janda? Gitu aja deh. Enak gak sih gitu? Di saat teman-teman kamu mungkin ke resepsi datang dengan membawa pasangan, gandeng, kamu lo cucuk datang sendirian gitu. Enggak aku sih sejauh ini aku fun-fun aja ya. Atau teman-teman bisik-bisik jagain suami Dahlia janda gitu. Enggak. Aku tuh malah suka diiniin, suka diledekin. Ledekin Tapi gimana? kalau aku sama teman-teman emang sedekat itu. Jadi malah dijadiin bercandaan gitu loh. Kayak si janda digituin, janda bodong digitu-gituin. Tapi kayak ya udah ketawa-tawaan aja. Enggak ganggu ya status janda? Tidak. Ada usaha gak sih yang coba-coba atau DM gitu? Nyalek gitu kan? Ya namanya teman. Aku berteman dengan siapa saja, Teteh. Ya siapa yang gak tergoda ngelihat janda begini kan? Cantik, seksi, pinter, karir bagus. Astaga, amin. Enggak. Jadi gak ribet ya dengan status janda? Enggak sama sekali. Kamu 10 tahun loh sama Fandi bersama anak-anak, terus tiba-tiba jeng-jeng kemana-mana sendirian gitu kan? Itu kan
Ada yang aneh gak sih? Kamu ngerasa gue gini amat ya? Ada ngerasa gitu? Awal-awal ya. Jadi kan aku tinggal di Bali. Terus kita tuh suka banget ke pantai sama anak-anak kan. Awal-awal ada rasa kayak aduh karena awal-awal nggak bisa ketemu anak-anak kan. Jadi pas ada waktu bosan di kosan gitu, udah pakai pantai aja ya jalan gitu. Aku di jalan di pantai 1,5 jam jalan kaki di pantai. Yang ya udah yang keinget cuma mereka doang karena biasanya sama anak-anak. Aduh, Me time banget ya. me time-nya tapi berasanya kayak bukan me time karena pikiranku nggak di situ kan. Terus selama aku jalan di pantai itu tuh karena kita terbiasa bawa anak dan gerak harus cepet karena kan anak-anak lari ke sana ke sini apa segala macam kan. Yang aku sadarin tuh setelah jauh jalan, kok gue jalan cepet-cepet banget, gue mau ngapain sih kan sendirian jalannya. Ada perasaan itu jadi Kosong gitu ya. iya karena terbiasa buru-buru ngurusin anak-anak terus tiba-tiba jadi kebawanya setelah ninggalin rumah tuh jalan masih buru-buru terus. Bilang kayak Dahlia you're alone, take your time, santai aja jalannya. Sempat ada perasaan itu. Jadi adaptasinya tuh lumayan susahnya tuh di awal-awal sih. Terus biasa tidur sama nganterin mereka dulu ke kamar. Ini nggak bisa gitu. Terus kayak berapa kali aku nginep di rumah, anak-anak request tidur sama mama boleh nggak satu kasur gitu. Aku tidur sama mereka terus akunya nggak bisa tidur malah cuma liatin mereka. Cuman kayak apa ya, berharap kayak kenapa sih kok nggak bisa tiap malam kayak gini gitu. Sempat ada perasaan itu doang tapi super aman-aman aja. Masih nggak apa-apa. Kamu mutusin sampai kos sendirian itu luar biasa banget ya. Ngerasa kesepian gitu kan. Itu ngatasin masalah-masalah itu gimana? Banyak ketemu temen, puji Tuhannya teman-teman aku baik-baik, jadi sering ngajakin jalan. Kalau tahu nih aku nggak ada kabar, mereka pasti manggilnya Ule kan. Aku dipanggilnya Ule sama teman-teman. Lah, ayo Le kesini yuk makan yuk, karena mereka udah tahu. Pokoknya kalau sehari aku nggak ada posting story aku 0 nih. Langsung pada nanyain jalan yuk gitu. Jadi mereka udah tahu kalau misalkan kayaknya lagi nggak oke nih gitu. Oh, jadi kamu dikelilingin teman-teman yang sangat care ya. Support banget. Keputusan kamu keluar dari rumah kemudian kamu milih ngekos sendiri. Kamu main sosmed pasti kan? Ada nggak teman netizen yang mengganggu? Karena aku ngekos. Ya ngekos terus ninggalin anak, gue gimana ya? Historinya tuh diurutin loh. Kamu pergi ninggalin rumah, terus bapak bercerai ninggalin rumah, terus kamu ngekos. Itu kan pasti netizen, julid banget kan? Ada yang mengganggu nggak statement? Enggak sih, karena kan mereka nggak tahu behind what's the story behind it gitu kan. Kamu nggak baca komen juga kan? Aku baca sebenarnya, cuman maksudnya aku orang yang sangat tidak pedulian juga sih sama omongan orang karena yang jalanin aku, yang tahu apa yang terbaik buat aku dan anak-anak juga aku. Jadi kalau misalkan mau dikomentarin apapun juga ya tidak akan membantu, nambah puyeng iya kayaknya ya kan. Kalau misalkan kita pikirin ditambah aku tahu aku memutuskan itu juga kan bukan keputusan yang mudah juga. Jadi pasti udah aku pikirin matang-matang. Netizen biarkan saja. Jarang seorang public figure yang nggak baca komenan orang. Kadang aku aja masih baca loh komenan di IG aku gak ya. Aku baca cuma gak masukin hati aja sih. Oh, baca tapi nggak masukin ke hati gitu ya. Enggak. Jangan dibaca, apain pusing ya ada. Kalau kesempatan misalnya dapat kesempatan kembali flashback ke 18 tahun lalu, apa yang mau kamu lakuin? Tetap di nikah muda kah atau pernah nggak? 10 tahun mungkin, 18 tahun masih bocil aku. Iya, maksudnya sebelum kamu menikah ada penyesalan nggak? Kenapa sih gue nikah muda gitu? Harusnya kan gue bisa Nah itu dia, sempat ada omongan kayak gitu, emang gak nyesel. Kalau aku sekarang bilang nyesel, itu artinya aku menyesal juga kalau aku punya 3 anak lucu sekarang. Jadi aku tidak menyesal sama sekali. Mungkin kalau misalkan harus diulangin lagi, waktunya diputerin lagi, aku akan tetap melakukan hal yang sama karena anak-anak aku tuh Kak, aku tuh diberkati sangat-sangat deh kalau soal anak-anak. Sampai teman-teman aku tuh bilang anak-anak kamu tuh baik banget, lucu. Iya, jadi kayak gak ada penyesalan, gak bisa aku bilang aku nyesel karena aku gak akan punya mereka kalau aku gak nikah saat itu. Gimana ya, aku tuh ngelihat kamu tuh sosok perempuan yang dibilang kuat. Ya kuat banget, cuek banget gitu. Tapi masih ada care ke
3 anak itu gitu ya. Nggak pernah ada keinginan buat kayaknya gue harus balik deh sama bapaknya anak-anak. Enggak, mantep ya. Iya udah mantep. Enggak. Saat ini sih enggak gitu, nggak tahu nanti enggak juga ya. Enggak beneran enggak. Kita lebih asik jadi teman kita tuh. Nah, kalau buat lanjutin enggak ya, pernikahan toksik. Iya. Enggak toksik sih ya. Enggak toksik. Nggak Cuman dijebak. memang tidak cocok menjadi pasangan sepertinya. Ya. Jauh lebih cocok jadi teman. Pasti kan kamu juga, teman kamu pasti banyak ya. Adalah yang bernasib seperti kamu cuman bertahan. Emang nasib kamu apa? Nggak usah lah mikirin nasib kamu. Kepada perempuan-perempuan yang terjebak dengan pernikahan toksik dan bertahan demi rasa malu, keluarga, dan demi anak. Kamu tuh menilai hal itu seperti apa sih? Apakah suatu ketololan ataukah suatu keikhlasan yang bodoh atau apa? Bingung lagi ngomong gitu Kak. Soalnya gimana ya? Sebenarnya orang-orang yang menjalani hubungan toksik atau apapun itu ya takut salah lagi gua. Jadi kita tidak menyebutkan nama dan tidak menuding ke satu pihak. Lebih ke apa ya? Percuma sebenarnya mau diomongin apapun sebelum capek sendiri sebenarnya Kak. Dan menurut aku kalau kalian entah itu punya anak atau nggak punya anak atau misalkan malu sama ini, nope. Selamatkan diri kamu sendiri. Kamu berhak bahagia. Kamu harus bahagia. Cari apa yang bikin kamu senang. Jadi nggak usah pikirin omongan orang karena semua keputusan dan semua kebahagiaan kamu itu nggak bisa kamu taruh di orang lain. Jadi nggak boleh berharap sama orang lain. Apalagi soal kebahagiaan ya. Karena banyak orang yang selama ini kayak gue pikir gue bakal bahagia sama dia. Nope. Kebahagiaan tuh ada di diri kamu sendiri. Jadi harus kamu yang cari sendiri. Tapi dari diri kamu sendiri. Jangan pernah berharap sama orang lain. Tuh dengerin ya, seorang Dahlia Pohan yang masih muda, usianya baru 28 tahun ya, tidak pernah merasa pernikahan itu adalah suatu hal yang gagal ya. Buat perempuan-perempuan di luar sana yang saat ini sedang terjebak dalam pernikahan toksik, mengatasnamakan demi anak atau demi keluarga atau misalnya demi rasa malu, forget it, itu semuanya. Mental kita harus lebih dijaga. Yes, Ya, selamatkan kesehatan mental, dirimu kesehatan sendiri. otak itu benar-benar harus dijaga. Jadi udahlah, lupakan, cari jati diri, raih kebahagiaan. Betul. Terima kasih cantik buat waktunya. Mohon maaf udah bikin kamu menangis. Mohon Iya, maaf sebel udah. deh, aku nggak ada yang nangis hari ini. Luar biasa, kamu perempuan kuat. Jangan insecure, kamu cantik, kamu akan mendapatkan jodoh yang lebih baik insya Allah. Jangan pernah trauma dengan pernikahan. Oke. Salam bahagia buat kita semuanya. Dadah.